Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua peserta PPG yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, selamat kami ucapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan 2 modul dari 3 modul, artinya sudah 66,7 sekian persen Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk perjalanan pembelajaran secara mandiri di LMS. Jadi modul pertama adalah modul profesional sudah Bapak Ibu selesaikan dengan sangat baik. Modul kedua, modul pedagogik juga sudah Bapak Ibu selesaikan dengan sangat baik. Maka yang terakhir ini Bapak Ibu adalah modul pengembangan perangkat pembelajaran. Ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di modul pengembangan perangkat pembelajaran. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda dari modul profesional dan modul pedagogik. Mohon disimak video ini sampai selesai, karena nanti ada informasi-informasi yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui berkenaan dengan modul ketiga ini, yaitu modul pengembangan perangkat pembelajaran. Selamat menyimak Bapak Ibu. Bapak Ibu, disampaikan di awal bahwa output atau luaran dari modul 3 pengembangan perangkat pembelajaran, ini yang pertama adalah RPP atau modul ajar, gitu Bapak Ibu. Jadi, untuk modul yang ketiga ini Bapak Ibu, ini berbeda. Saya sampaikan di awal tadi berbeda dengan modul 1 dan modul 2, modul profesional dan modul pedagogik. Di modul ketiga ini, pengembangan perangkat pembelajaran, ini adalah Bapak Ibu targetnya adalah berbasis project begitu. Nanti mempunyai hasil ataupun mempunyai luaran dari modul 3 ini, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Output dan luarannya yang pertama adalah RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Karena di dalam modul 3 ini masih menggunakan kurikulum merdeka sepenuhnya, sehingga nanti Bapak Ibu dalam membuat ataupun mengembangkan RPP atau modul ajar ini yaitu sesuai dengan kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah outputnya adalah lampiran dari RPP itu sendiri. Yang kedua adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan Bapak Ibu nanti mengembangkan lembar kerja peserta didik atau di dalamnya nanti adalah pengembangan dari materi ajarnya, sehingga nanti output dari pengembangan perangkat pembelajaran ini tidak hanya RPP tapi ada lampirannya. Yang kedua adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian yang ketiga adalah instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian sebagai nanti yang Bapak Ibu gunakan untuk evaluasi pembelajaran. Di dalamnya nanti ada soal juga plus rubrik penilaian, begitu ya Bapak Ibu ya. Apakah kemudian harus ada nama siswanya? Tidak harus Bapak Ibu. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan instrumen penilaian yang nanti digunakan sebagai evaluasi pembelajaran, yang di dalamnya ada soal plus rubrik penilaian. Kemudian yang keempat, itu adalah media pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam modul 3 pengembangan perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu mengambil salah satu tema atau salah satu materi begitu yang nantinya akan Bapak Ibu praktekkan untuk UKIN gitu, untuk video uji kinerja. Jadi nanti satu paket Bapak Ibu antara RPP, kemudian nanti dengan media, dengan lembar kerja, dengan instrumen penilaian, dengan media pembelajaran, kemudian sesuai dengan video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Jadi ini nanti sebagai bahan untuk uji kinerja atau UKIN untuk PPG. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan perangkat ajar ini di modul 3 ini dengan sangat baik, itu nanti Bapak Ibu tidak akan kerja 2 kali untuk penilaian UKIN. Jadi cukup ini yang digunakan dibuat sebaik mungkin, mulai dari RPP atau modul ajar, kemudian lembar kerja peserta didiknya, kemudian instrumen penilaiannya yang dalam ada soal dan rubrik penilaiannya, sampai kemudian ada media pembelajarannya dengan baik. Maka ini nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan untuk membuat video pembelajaran dan nanti digunakan untuk uji kinerja, UKIN begitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan uji kinerja atau UKIN untuk PPG begitu Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan nanti modul lain atau RPP lain untuk UKIN, ya silahkan, itu hak Bapak Ibu. Jadi di modul 3 ini nanti tidak ada keharusan
output dari modul 3 ini digunakan untuk ini tidak ada keharusan Bapak Ibu, tetapi perlu kami sampaikan agar Bapak Ibu tidak kerja 2 kali, maka buatlah sebaik mungkin atau kembangkanlah sebaik mungkin perangkat ajar di modul 3 ini yang nanti bisa digunakan untuk penilaian di UKIN juga. Itu Bapak Ibu, saran kami seperti itu. Begitu Bapak Ibu, ini nanti jadi outputnya ini Bapak Ibu atau luaran dari perangkat ajar. Kemudian Bapak Ibu, nanti topiknya masih sama dengan modul sebelumnya Bapak Ibu, topik 1, kemudian topik 2, topik 3, topik 4, sampai topik 8 Bapak Ibu, tapi di dalamnya ada perbedaan Bapak Ibu. Yaitu perbedaannya, Bapak Ibu nanti ketika buka setiap topik, maka tidak ada pretest begitu. Jadi nanti mohon tidak bertanya lagi ya Bapak Ibu, kenapa kok tidak ada pretestnya begitu. Kenapa kok topik 1 tidak ada pretestnya, topik 2 tidak ada pretestnya, sampai kemudian topik 8 tidak ada pretestnya. Memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi di modul 3 ini tidak ada pretest begitu Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu mengerjakan pilihan ganda. Jadi pure Bapak Ibu hanya mengerjakan nanti membaca. Aktivitasnya adalah membaca materi Bapak Ibu setiap topiknya. Jadi nanti untuk mendukung luaran tadi, nanti Bapak Ibu belajar secara mandiri berkenaan dengan modul ini. Topik 1 adalah analisis capaian pembelajaran dan pengembangan tujuan pembelajaran. Ini yakin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari ini bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, ataupun Bapak Ibu menjadi guru penggerak, ataupun sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak, maka topik 1 ini tidak akan asing lagi buat Bapak Ibu. Bahkan topik 1 sampai topik 8 nanti itu tidak menjadi asing lagi Bapak Ibu. Ini hanya memperdalam saja Bapak Ibu berkenaan dengan pengetahuan Bapak Ibu berkenaan kurikulum merdeka. Bagaimana menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi topik 1 adalah analisis capaian pembelajaran dan pengembangan tujuan pembelajaran. Kemudian di topik 2 itu adalah pengembangan materi pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ada sebuah panduan bagaimana cara mengembangkan materi pembelajaran. Nanti Bapak Ibu ini menjadi sebuah patokan untuk Bapak Ibu bisa menyusun lembar kerja peserta didik nantinya begitu. Kemudian topik 3 adalah pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Yang ini nanti juga menjadi salah satu bagian yang Bapak Ibu terapkan di RPP atau modul ajar. Kemudian topik 4, pengembangan alat peraga, media, dan teknologi. Ini menjadi salah satu bagian nanti Bapak Ibu ketika ingin mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi media pembelajaran tadi Bapak Ibu bisa menggunakan alat peraga, ataupun berbentuk media nanti PPT atau video pembelajaran, atau nanti Bapak Ibu bisa menggunakan media kreatif lainnya. Begitu. Jadi bermacam-macam Bapak Ibu untuk media yang bisa Bapak Ibu kembangkan, tidak terbatas pada misalnya harus video ataupun harus berupa flipped books atau seperti apa begitu. Tapi untuk media pembelajaran silahkan sekreatif Bapak Ibu yang kemudian bisa menjadi penguat materi yang sudah Bapak Ibu susun di dalam modul ajar ataupun RPP tadi, kemudian diturunkan ke dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, topik 5 adalah pengembangan asesmen pembelajaran. Ini sebagai penguatan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu akan membuat instrumen penilaian tadi yang berupa soal plus rubrik begitu. Karena Bapak Ibu nanti juga di modul ini akan dibekali bagaimana membuat instrumen untuk asesmen sumatif, asesmen formatif, kemudian juga as learning for learning, kemudian juga asesmen-asesmen yang kemudian dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Kemudian topik 6 yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran. Ini masih ada kaitannya dengan pengembangan instrumen penilaian. Topik 7 yaitu pengembangan modul ajar. Kemudian topik 8 adalah pengembangan modul project P5 atau PPRA. Nanti Bapak Ibu masih tetap harus mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandiri ini adalah di situ sudah jelas instruksinya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus masih tetap mengerjakan tugas refleksi begitu.
Nanti akan saya coba buat panduannya jika Bapak Ibu mengalami kendala untuk tugas mandiri dan tugas refleksi. Dan kemudian yang berbeda adalah tugas akhir Bapak Ibu. Tugas akhir modul yang seyogyanya biasanya Bapak Ibu di modul 1 dan modul 2, modul profesional dan modul pedagogik, Bapak Ibu di tugas akhir harus mengerjakan pilihan ganda begitu, yang kemudian kalau nilainya tidak sampai 70 Bapak Ibu atau 75 Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengerjakan 3 kali. Maka untuk di modul 3 ini pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu adalah diberikan project, yaitu projectnya sebagai output dan luaran tadi, yaitu tugas akhir modul 3 adalah nanti yang diunggah adalah RPP atau modul ajar, kemudian lembar kerja peserta didik, kemudian instrumen penilaian yaitu soal plus rubrik penilaian, dan yang keempat adalah media pembelajaran. Jadi ini sebagai pengganti dari tugas akhir yang seyogyanya di modul 1 dan modul 2 adalah pilihan ganda, maka di pengembangan perangkat pembelajaran ini yang Bapak Ibu unggah adalah keempat ini. Mungkin itu Bapak Ibu informasi berkenaan dengan perbedaan antara modul 1, modul 2, dan modul 3 ini berkenaan dengan pengembangan perangkat ajar. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Jika ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan Bapak Ibu tidak ingin kerja 2 kali untuk UKIN, maka ini bisa jadikan sebagai bahan untuk UKIN. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan untuk modul 3 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.